saudara-saudara. Selamat siang. Oh, selamat pagi nih. Selamat pagi. Pagi karena kita belum makan siang. Saya diminta Romake untuk memberikan homili. Mestinya ya bukan saya, karena kampung saya itu sebelah ini, 4 km ke barat itu kampung saya. Kampungnya Bapak Uskup agak naik sedikit. Waktu saya kecil, meskipun sekarang tetap kecil, itu simbok-simbok di kampung saya itu, simbok-simbok itu ibu-ibu, itu kalau siang sudah selesai makan, sudah selesai masak, anaknya sudah makan, lalu kemudian tidak punya gawean, tidak punya kerjaan. Apa yang mereka buat? Apa? Petan, betul, petan memang itu. Petan. Apa itu petan? Petan itu mencari tumo itu kutu di kepala itu. Biasanya memang ibu-ibu. Bapak-bapak jarang petan, itu jarang. Karena bapak-bapak kebanyakan bodak-bodak, tidak ada rambutnya, maka tumo tidak ada. Nah sekarang memang ibu-ibu itu jarang petan, mencari kutu, karena ibu-ibu sekarang sudah sibuk dengan sosialita dan sebagainya itu. Nah sebenarnya di balik petan itu apa yang mereka kerjakan? Ya sambil nyari tumo itu, nyari kutu itu, mereka lalu ngerasani, metani kesalahannya tetangganya. Itu di kampung saya dulu. Sekarang enggak, sekarang sudah modern, orangnya sudah, pikirannya sudah terbuka, sudah tidak ada petan lagi. Masih ada? Oh, masih ada. Nah sekarang OMK malah pada petan ya apa? Jadi petan itu ya mereka kemudian itu metani, mencari kesalahan tetangganya, temannya. Lalu biasanya ketika mereka sudah mulai semangat untuk ngerasani, mengadili, menyalahkan sesamanya itu, lalu kemudian yang dirasani biasanya kemudian komentar, kamu nggak ngilu gitokmu. Ngilu gitok itu harus ngilu gitok itu. Melihat apa ini tengkuk uduk tengkuk ini, ya memang tidak bisa orang lihat tengkuk itu, tidak bisa bagaimana caranya, tidak bisa. Mau melihat apa? Harus pakai cermin baru bisa. Oh, tengkuk saya ternyata boroen, ya bisa jadi. Ya. Harus pakai cermin. Ya. Maka apa? Sebenarnya manusia itu perlu untuk bercermin diri. Jangan terlalu gampang metani kesalahan orang lain. Jangan terlalu gampang mengadili, menyalahkan orang lain. Refleksi, melihat dirinya sendiri. Sebab kalau tidak apa? Orang menjadi buta, tidak bisa melihat orang buta. Siapa saudara yang buta? Tidak ada toh? Semuanya bisa melihat. Paling tidak hati kita bisa melihat dengan baik. Meskipun mungkin mata kita buta, tapi hati kita bisa melihat kebaikan-kebaikan sesama. Maka orang diundang untuk bercermin, melihat dirinya, introspeksi, refleksi. Inilah yang dikatakan Yesus. Ya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah kebanyakan jatuh ke dalam lubang? Maka Tuhan mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Apa itu selumbar? Selumbar uang ratusan, bener tak? Uang ratusan untuk selumbar. Yesus itu anak tukang kayu. Dia punya pengalaman. Tukang kayu itu selalu tukang kayu kepletian serpian dari gergaji itu plek masuk telik, masuk mata ini. Kelilipan bukan kelilipan duit 100 Pak, ya bukan. Kelilipan serpian gergaji itu selumbar. Ya memang biasanya kalau dibuka sedikit lalu dikempus. Mau praktek sini, praktek. Nah Yesus mengatakan bahwa mengapa saudaramu hanya ada selumbar kecil saja kamu lihat, sementara balok di matamu tidak kamu lihat. Ini yang sering kali terjadi. Kita punya banyak kesalahan, ya.
Tetapi seringkali kita tidak mampu melihatnya. Justru kesalahan teman yang kecil saja, sangat kecil, kadang-kadang kita lihat. Mengapa? Ya karena seringkali kita gampang mencari, mencari. Meskipun tidak ada, tetap dicari. Ya, bode itu kalau metani itu biayai gitu. Meskipun tidak ada, temannya kadang malah dikeraui. Mencari kesalahan orang lain. Itu salah satu kecenderungan kita. Kita punya kecenderungan untuk mencari kesalahan orang lain dan kurang merefleksikan bahwa kita sebenarnya juga punya salah dan dosa. Situasi semacam ini bagi sebagai orang buta. Kalau situasi kita demikian itu kita buta. Bagaimana mungkin kita buta bisa menuntut orang buta? Nanti kejelungup. Ya. Maka para pasutri yang sudah mengalami weekend MA, lalu hidup dalam komunitas yang baik, choice yang sudah mengalami relasi dengan orang tua dengan baik, mengalami persaudaraan dengan teman-teman dan para sahabat. Kita yang sudah mengalami ajaran Tuhan melalui banyak cara, salah satunya melalui komunitas ini, tentu saja dipanggil untuk terus merefleksikan hidup kita. Jangan sampai ajaran-ajaran yang bagus dan indah itu muspro, hilang begitu saja, menguap, tak terdengar juntrungannya. Harapannya tentu saja Tuhan ingin supaya apa yang kita pelajari sungguh kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Tentu saja Anda kalian adalah bukan orang buta, karena Anda kalian sungguh telah menghayati ajaran-ajaran dengan baik, dan diharapkan memang sungguh dipraktekkan, dirasakan, dan dihayati dalam hidup.